Nah, kita harus tahu artinya ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan antara masyriq wal maghrib. Masyriq itu timur, maghrib itu barat, kan jauh. Artinya apa? Artinya kita memohon kepada Allah supaya kita itu tidak mempunyai kesalahan, kita tidak mempunyai dosa. Lah kita dijauhkan loh. Doa ini loh kita minta kepada Allah, kita dijauhkan dari diri kita dengan dosa. Berarti kita kalau mau berbuat dosa kan diingatkan oleh Allah, kan begitu. Masyriq wal maghrib. Lah ini kita sudah paham nggak doa ini? Doa iftitah ini. Bainal masyriq wal maghrib. Antara timur dan barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih mampu untuk mendatangi undangan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala, salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini senantiasa diterima oleh Allah dan dicatat sebagai amal soleh. Amin. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Jemaah yang berbahagia, kita melanjutkan Selasa yang lalu tentang sifat daripada manusia yang berkeluh kesah atau juga dia kikir. Dia berkeluh kesah ketika ada kekurangan dalam dirinya, entah itu fisiknya, entah itu dalam kehidupannya atau apapun. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kita adalah makhluk yang paling sempurna. Maka akan berkeluh kesah ketika ada kekurangan. Padahal kekurangan yang Allah berikan itu hanya sebentar lah. Hanya beberapa saat sajalah. Tetapi kalau kita dilebihkan oleh Allah, maka kadang kita kikir. Kalau apa yang kita punya semuanya ada, kadang kita lalai. Maka lanjutan ayatnya illal musallin, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Saya ambilkan sesuai yang dikeluarkan oleh HPT, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Babus Salah, tentang bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalah fayadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ketika kita mau menegakkan salat, maka kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qu'udan, qiyaman wa qu'udan, baik itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdiri.
Jadi dalam menegakkan salat kita dalam keadaan berdiri. Ini yang pertama. Idza kuntum ila shalah fakabbir alaih. Ketika kita menegakkan salat setelah berdiri, fakabbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishan, mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertakbir, maka dari situ kemudian sudah ada dalam keniatan kita bahwa yang besar adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang memiliki hak, bahwa yang memiliki segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang memiliki kekuasaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan. Jadi kita mengikhlaskan diri untuk mengabdikan diri, untuk membesarkan Allah kepada zat yang betul-betul maha kuasa, yang maha besar. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rafi'an yadaika adwal maqabaika muhadiyan bi ibhamika wa udunaika. Ketika kita bertakbir, maka bersamaan dengan itu, dengan keikhlasan kita kepada Allah, mengangkat tangan sejajar dengan bahu, dan jari-jari kemudian telinga kita, udunaika. Jadi tangan kita angkat sejajar dengan bahu, tidak melebihi telinga. Kemudian kabaya ini, telapak ini menghadap kepada ke kiblat. Jadi seperti ini. Ya, kita usahakan sejajar dengan bahu kita. Jadi tidak semaunya sendiri. Inilah kemudian kenapa syariat Islam itu, ubudiyah kita kepada Allah ini loh diatur. Ketika kita mengangkat tangan saja sudah diatur oleh Allah. Sebelumnya kita berwudu itu loh sudah diatur oleh Allah, seperti apa kita membasuh tangan, bagaimana kita istinsyak, watmadha. Jadi semuanya diatur. Jadi tangan kita angkat, kemudian kita sejajarkan dengan bahu, tidak melebihi telinga. Kemudian telapak tangan menghadap ke kiblat dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semuanya dengan seenak kita sendiri, enggak. Ya. Kita usahakan sebagaimana yang Rasulullah jalankan. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian ya, kalau kita memaknai itu semua, maka ketika kita menghadirkan sholat, kita mencoba untuk menghadirkan itu, membesarkan Allah, kita ikhlaskan semua. Maka kalau itu semuanya dari sini saja kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya ngapain kita harus berkeluh kesah, ngapain kita harus kemudian menyombongkan diri dan lain sebagainya. Maka ini adalah undangan Allah, sholat ini adalah undangan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan Allah itu kan hanya 3. Panggilan yang sering kepada kita adalah panggilan sholat. Ya, sering Allah memanggil sholat itu. Panggilan yang kedua adalah di bulan ini sudah berangkat ya. Dan alhamdulillah mungkin Bapak Ibu yang sudah berangkat ke sana, yaitu haji. Dan panggilan yang ketiga, yang 2 ini fa insyaallah masih bisa pulang seandainya Allah menghendaki. Dan panggilan yang ketiga adalah panggilan kematian. Ini nggak bisa kembali. Ini panggilan Allah.
Jadi ada 3 panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kemudian ya, membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma sil min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, kita harus tahu artinya ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan antara masyriq wal maghrib. Masyriq itu timur, maghrib itu barat, kan jauh. Artinya apa? Artinya kita memohon kepada Allah supaya kita itu tidak mempunyai kesalahan, kita tidak mempunyai dosa. Lah kita dijauhkan loh. Doa ini loh kita minta kepada Allah, kita dijauhkan dari diri kita dengan dosa. Berarti kita kalau mau berbuat dosa kan diingatkan oleh Allah, kan begitu. Masyriq wal maghrib. Lah ini kita sudah paham nggak doa ini? Doa iftitah ini. Bainal masyriq wal maghrib. Antara timur dan barat. Allahumma nakkini minal khotoya. Lanjutannya. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Dan ya Allah, sucikanlah diri kami sebagaimana Engkau sucikan baju dari kotoran. Ya, baju itu kalau sudah dibersihkan, kalau sudah dicuci, bersih tidak? Pasti bersih kan? Ya. Kalau misalkan kita kucek-kucek misalkan dengan tangan, apalagi sekarang ada deterjen yang apa itu? Gentle gel ya Bu. Tangan yang menjadi halus itu. Iya Pak ya. Tangannya halus, bersih, mulus, ya itu kan. Lah itu kecekannya itu kan berarti sampai bersih seperti itu. Berarti Allah dengan kita sholat ini kan kita meminta kepada Allah supaya diri kita itu dibersihkan, dikucek-kucek. Itu baru dari tangan nak. Apalagi kalau kita pakai gosok itu Pak. Pakai sikat dulu Pak ya. Ya dosa kita lah habis lah. Lah habis lah. Pak masih direndam ya Pak, luar biasa. Kalau mesin cuci loh itu diputar-putar seperti itu berapa kali coba? Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma sil min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Terakhir. Dan ya Allah bersihkan ya. Allahumma sil min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Kesalahanku dengan apa? Dengan air, dengan salju, dan dengan embun. Ini doa yang dimohonkan, yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita makna ini loh. Ini baru doa iftitah dah. Tadi sudah membesarkan Allah, kemudian kita sudah mukhalisan niat kita, maka luar biasa sholat ini. Apalagi panggilan nida, suara adzan itu kita datang loh. Ini loh. Allah itu mau membersihkan kita gitu. Allah itu mau mengampuni dosa-dosa kita gitu. Maka kalau dipanggil Allah, dang datang, dang teko, kan begitu. Alhamdulillah kita hadir itu. Kan begitu. Nah ini sholat itu seperti itu gitu loh. Maknanya luar biasa. Mana al-sholawatul khamsu. Maka sholat 5 waktu dari sholat satu ke sholat yang lain akan menghapuskan dosa. Loh ini baru doa iftitah. Baru doa iftitah itu. Jadi kita mohonkan kepada Allah, kita bermohon kepada Allah antara kita dengan dosa kita jauh. Kita mohon kepada Allah dosa kita itu dibersihkan seperti cucian. Supaya bersih, supaya baju kita putih, supaya baju kita itu tidak gerah,
supaya baju kita itu nyaman, supaya baju kita itu wangi, supaya baju kita itu apa ya? Ya kita bangga gitu loh, memakai baju itu kita bangga. Maka sholat itu harus membanggakan diri kita. Karena apa? Allah akan mengampuni dosa kita. Dan juga Allah akan membersihkan daripada kesalahan dosa-dosa kita ya, dengan air, laksana dengan air, salju ataupun embun. Maka jamaah yang berbahagia, ini baru awal pembuka dari kita sholat. Setelah kita mengangkat tangan tadi ya, sejajar antara bahu ya, tidak melebihi telinga, kemudian telapak tangannya menghadap ke kiblat, maka mukhlishon di situ niat karena Allah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Kita pahami, jangan hanya sebatas rutinitas. Jadi yang paling kita harus pahamkan adalah sholat ini kita pahamkan jangan rutinitas. Kita mengangkat tangan rutinitas, ya nggak ada maknanya, kita nggak memaknai. Kita membaca doa iftitah hanya sekedar kita membaca, tidak dihayati. Lah ini yang terjadi. Maka itu dulu kita pahamkan, kita pahami. Mudah-mudahan dengan itu semua akan membuat diri kita bahwa kita memang rendah, memang kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha agung, yang Allah adalah pemilik dari segala yang ada di dunia ini. Maka mudah-mudahan kita mampu untuk memaknai daripada bacaan-bacaan sholat. Mulai tadi yang saya sampaikan adalah bertakbir, kemudian niat, kemudian membaca doa iftitah. Sedikit itu, kita akan lanjutkan kajiannya tentang sholat ini di Selasa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.